Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, ditemani suara burung. Ya. Kedengeran nggak? Nggak tahu. Kali ini kita akan bahas Shin Ultraman ya. Padahal belum nonton sih. Bukan, bukan, Kan? bukan. Enggak, aku udah nonton. Dia udah nonton screening, fan screening. Harusnya aku pakai kaosnya Shin Ultraman sih tadi. Oh iya, yang putih ya? Iya, Ya, dari wes. Shin. Masih di laundry harusnya. Shin Ultraman itu adalah film keduanya Shin Japan Heroes. Shin Japan Heroes Universe. Jadi Sebenarnya kita ketiga sih, Mas. harusnya ketiga ya? Kan Evangelion Oh. masuk. Tapi Entah posisi di mana. Entah posisinya di mana. Tapi kita akan ngebahas pembukanya dulu, yaitu Shin Godzilla tuh tahun 2016-17, sekitaran itu. lupa sih, sekitar itu. Ini dari dua sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Aku bukan penikmat karya-karyanya Hideaki Anno. Aku tidak pernah nonton satupun episode Evangelion. Bacanya Evangelion atau sudahlah, pokoknya itu. Shinseiki Evangelion. Iya, movie-nya juga nggak pernah nonton. Sementara Daris ngikutin, Daris tahu Anno itu seperti apa gitu. Jadi ini jelas hal yang berbeda. Terus Shin Godzilla pun aku nggak terlalu suka. Simply bukan hanya karena Godzilla itu harusnya atau lebih banyaknya ditampilkan di film-filmnya dia yang beradegan aksi ya, penghancuran, demolition segala macam itu. Sedangkan di Shin Godzilla itu kan Anno tuh mengembalikan Godzilla ke kitohnya sebenarnya. Maksudnya Anno tuh seperti itu. Dan di situ aku suka karena aku sangat suka film Godzilla pertama tahun 54. Itu aku seneng banget gitu. Ke depan-depannya berbagai inkarnasi Godzilla tuh ada yang humor, ada yang science banget, ada yang jadi kayak monster battle gitu. Ya itu perkembangannya macam-macam. Tapi aku bukan nggak suka Shin Godzilla karena memang filmnya nggak bagus, tapi pertama aku bukan penikmat karya-karyanya Anno, yang kedua Shin Godzilla memang kebanyakan dalam tanda petik rapat sih, kebanyakan birokrasionalnya, which is sebenarnya kalau di Jepang mungkin itu works ya, mungkin nanti Daris mungkin bisa obrolin bahwa kalau kita di Indonesia kan pengennya ayo yang cepetan to the point langsung segala macam gitu. Ya, kalau di Indonesia lebih parah lagi mas birokrasinya. Iya, tapi kan birokrasinya nggak ditunjukkan ke dalam penceritaan gitu. Nah, mungkin pembuka dari aku itu sih teman-teman. Nah, nanti kita obrolin selanjutnya tentang Shin Godzilla ini kayak gimana, dan Daris mungkin akan sedikit nggak tahu akan mengespoiler apa hubungannya sama Shin Ultraman atau apa. Silakan Daris nanti aja itu sih. di konten Shin Ultraman aja. Maksudnya gini loh. Yang harus dikreditkan itu kan sebenarnya Anno itu kan writernya ya. Ya, betul. Sutradaranya beda orang. Beda orang. Nah, yang menarik dari Shin Godzilla buatku itu kan adalah dia dekonstruksi. Sebenarnya kalau di ngomongin dekonstruksi genre itu kan juga nggak pas. Nggak pas. Karena dia kan mengembalikan Shin Godzilla ke, kalau kita nonton Godzilla zaman jadul itu kan ya lebih banyak adegan manusianya, lebih banyak adegan ngomong tentang manusia. Jadi dia lebih dibilang remake yang true to the core ya. Kenapa Shin Godzilla itu akan love hate, maksudnya divisifnya akan kebangkitan karena simply dia mengalienasi penggemar Godzilla yang pengen nonton kaiju. Dan itu tanpa tanpa ada pemberitahuan nih. Kita keren Godzilla-nya, by the way keren banget. Filmnya aja bagus. Sebetulnya filmnya tuh bagus. Anunya desain Godzilla-nya, terus ancamannya gila, ngaco banget itu. Evolusinya. Dan vibe itu kan yang ada dari Godzilla. Iya, betul. Godzilla awal ya. Godzilla awal. Vibe kengerian, vibe putus asa, vibe yang nggak tahu harus ngapain. Bukan berantem sama Kong ya? Enggak. Tapi satu tapi. Tapi itu kan kemudian evolusi genre ya. Karena kebutuhan dia Bu, ya pasar juga lah. Nah, dia tuh mendekonstruksi yang udah ada untuk dikembalikan ke akarnya. Kenapa harus banyak rapat? Simply di masa kini birokrasi itu menyebalkan. Iya. Itu sindiran mungkin. Iya benar, itu kritik sosial pasti. Sampai sebel kan nontonnya, ya itu tujuannya. Iya. Betul. Karena maksudnya bagaimana umat manusia itu bereaksi terhadap monster.
bahwa bencana alam aja masih di dragging, ada draggingnya kan. Apalagi ini yang kita nggak ngerti itu apa. Tapi vibe Godzilla-nya dapat. Oh iya, vibe-nya. Dan kalau banyak orang bilang atau berpikir atau berpendapat bahwa ya itu tadi Godzilla tuh hancur-hancuran segala macam. Kalau aku dari dulu kan memang ngobrol sama cukup banyak teman, Godzilla tuh hanya makhluk, kita nggak bisa bilang itu hewan juga ya, makhluk aja lah, makhluk yang memang seperti kebanyakan makhluk hidup yang nyari udara, nyari makan, lewat segala macam, dan pada saat lewat karena bentuknya segitu besar dia menimbulkan kehancuran gitu sehingga dia dianggap ancaman. Padahal sebenarnya nggak seperti itu juga sebetulnya si Godzilla ini sendiri. Nah, bagusnya Anno dalam meng-create ceritanya, naskahnya itu adalah dia ya itu tadi aku udah bilang mengembalikan ini ke kitohnya, Daris juga ini mengembalikan ini ke akarnya, bahwa Godzilla tuh ya memang harusnya bagusnya tuh kayak gitu aja. Pergeserannya memang Godzilla jadi punya lawan-lawan kan. Dan itu enggak masalah. Enggak masalah works juga, apapun tujuannya, mau action figure mau apa silahkan aja, nggak ada masalah. Tapi di luar itu yang membuat kenapa aku nggak cocok dengan Shin Godzilla adalah investasi waktu yang ku keluarkan untuk nonton rapat demi rapat itu aja sih yang ya itu berarti sukses filmnya. Ya berarti filmnya karena sampai sebel. Iya, karena imbasnya memang aku nggak, ya sekali lagi karena memang bukan penikmat Hideaki Anno ya, jadi itu sudah membuatku cukup untuk menganggap karya-karya Anno selanjutnya tuh nonton nggak ya gitu. Ya ekspektasinya udah bisa di-set. Udah bisa di-set. Termasuk gitu. Shin Ultraman nanti. Termasuk Shin Ultraman, Shin Kamen Rider mungkin nanti kayak gimana gitu. Tapi ya itu tidak, sekali lagi nggak menghentikan aku untuk nonton ya, terutama gitu. Tapi bagusnya adalah aku sama Daris beda pengalaman, beda sudut pandang dan penerimaan aja, dan menurutku itu bagus sih, bagus. Gitu. Nggak masalah, maksudku karena film itu kan layernya emang banyak. Yes. Dan Anno itu kan spesialnya Anno itu adalah Anno tuh jenius ngomong-ngomong. Ya memang enggak, dia itu bisa bikin film tanpa kompromi. Ya. Ibaratnya nggak disetir lah. Nggak disetir. Ya filmnya itu nggak akan yang wah laku banget, tapi yang nonton tetap banyak. Iya kalau di luar ada Tarantino, Tarantino gitu. Dia udah punya cult following. Jadi ketika dia ngumumin Shin Japan Heroes tuh orang langsung excited karena sebenarnya rasanya nggak jauh-jauh ya. Kalau ngikutin Anno tuh rasanya Shin Evangelion, rasanya Shin Godzilla, sama rasanya Shin Ultraman. Pas aku udah nonton tuh, Anno banget. Bukan nggak Anno banget sih, terutama lebih ke penokohan, penceritaan. Lebih, aku agak takut spoiler Shin Ultraman sih, tapi karena aku nggak ngikutin Godzilla ya, tapi aku ngikutin Ultraman, aku lebih bisa menikmati Shin Ultraman. Karena punya kedekatan sama Ultraman juga kan. Kalau Godzilla zaman dulu itu kan aku nonton itu sekilas ya, dan aku lebih familiar dengan Godzilla yang barat sama yang di Jepang itu udah lawan Mega Godzilla lawan. Jadi aku lebih familiar dengan Godzilla yang gelut, yang gelut monster. Tapi karena aku tahu Anno, karena aku paham Anno, karena aku mengikuti karya Anno. Ketika nonton Shin Godzilla, aku langsung riset nih, yang dulu tuh gimana sih, agar aku ngerti nih dia mau ngapain. Karena dia bikin film seperti itu ini intensional. Tidak dibikin untuk dalam tanda kutip ya jelek aja, enggak ya, filmnya juga enggak jelek. Enggak jelek. Cuman emang berbeda. Akan segmented aja. Betul sekali. Shin Ultraman nanti akan seperti itu. Jadi ini juga, konten ini tuh ada agar persiapan teman-teman agar nonton Shin Ultraman. Nah, karena kita pernah 1-2 kali lah sedikit bahas. Ya trailer Shin Ultraman kita pernah bahas juga. Kita berdua pada saatnya bilang jangan-jangan ini memang kayak Shin Godzilla gitu. Jadi emang tapi ya udah kebaca, udah seperti apanya. Sama satu lagi sih, kalau bisa nonton Day One ya. Yes. Karena sehari setelahnya itu Sri Asih tayang. Tanggal 5 Oktober Shin Ultraman tayang. Kami juga bersiap dari saya nonton lagi mungkin ya. Iyalah. Jadi memang habis itu kita take langsung malamnya mungkin langsung rilis. Karena besoknya kita harus nonton Sri Asih untuk take juga habis nontonnya. Gitu sih. 5 Oktober ya kalau nggak diundur, karena pas aku ke Jakarta tuh ada pengumumannya, ada bannernya tuh. Apa nanti
yang jadi thumbnail itu aja kali ya. Aku ada fotonya sih. Ya wes, bisa. Gitu. Tapi ada akunya. Ya nggak apa-apa lah. Oh iya, tadi sedikit aku pengen nambahin sedikit bahwa dulu di tahun Godzilla 54 itu begitu Godzilla muncul segala macam, kengeriannya kita dapat bahwa penduduk nggak tahu ini apa, terus kemudian ayo diungsikan, terus tank-tank berbaris berjaga, ada bisa nembak segala macam. Tapi di Shin Godzilla ini kan keadaannya sama, tapi kengeriannya itu berbeda karena mau nggak mau di tahun 2000 di atas ya, maksudnya 2017, 18 atau 16 itu Jepang juga harus menggambarkan bahwa masyarakat Jepang tuh sudah siaga bencana. Artinya ya ke bunker atau ke tempat pengungsian tuh udah ada alurnya, udah ada jalurnya jadi gitu. Mungkin lebih tepat. Aku kan sering bilang yuk, Shin itu dekonstruksi genre ya. Tapi setelah nonton Shin Ultraman tuh aku bener, oh enggak. Shin itu lebih bener dekonstruksi, tapi lebih ke dekonstruksinya itu bukan merusak, tapi mengembalikan ke akarnya. Iya. Karena Anno itu jadi ekspektasi kita ke Shin Kamen Rider udah jelas. Udah jelas. Karena Anno itu teman-teman, dia tuh penikmat dan penonton Godzilla, Kamen Rider dan Ultraman yang memang pada saat tayangan itu tayang pertama kalinya dia sudah ada di usia yang mampu mencerna dengan baik, sehingga dia paham core-nya tuh apa. Gitu. Dia bukan anak-anak yang ingusan terus nonton Kamen Rider terus seneng gitu, bukan gitu. Dia udah secara matang dia udah bisa menyerap itu, sehingga pada saat dia punya kesempatan untuk mewujudkan, yang diwujudkan adalah yang itu how supposed to be gitu. Jadi itu pertama kritikannya kepada pemerintah mungkin ya, bagaimana menyebalkannya birokrasi itu. Yang kedua ya ini membangkitkan masa kecilnya dia. Betul sih. Ya paling itu aja sih teman-teman untuk nggak banyak Godzilla. Sih. Karena ini aku merasa perlu untuk mengantarkan film ini jembatan ke Shin Ultraman. Jadi sampai ketemu di obrolan Shin Ultraman teman-teman. Kalau nggak tayang nanti kita nonton, Mas Bagas nggak usah nonton. Dari siang akan cerita. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.